sulit untuk tidak menarik benang merah ke politik dari pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Benarkah ini hanya atas dasar silaturahmi kekeluargaan, Mas Adi? Silakan. Ya, saya kira dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Everything by design tentu saja. Karena kalau kita membaca secara umum prakondisi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, saya kira sudah didesain sejak lama. Bahkan pasca Pilpres ada keinginan dari Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak, termasuk yang kalah Pilpres, bertemu dengan Surya Paloh, kemudian Muhaimin Iskandar, dan seterusnya dan terusnya. The one and only yang paling ribet ditemui itu adalah Megawati Soekarno Putri. Kenapa ribetnya? Saat itu muncul satu teori yang kemudian ini seakan-akan perlu divalidasi. Sepanjang hubungan Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja, rasa-rasanya Pak Prabowo ke Teguh Umar itu agak repot. Tapi sebaliknya, on the other hand, benar Bang Ruhut. Harus dilanjutkan dulu, on the other hand. Nggak jawab loh. Harus dikatakan, kalau hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi tidak baik-baik saja, atau minimal sudah mulai tidak semesra dulu, sangat mungkin Pak Prabowo Subianto akan bertemu dengan Teguh Umar. Kan itu jalan ceritanya. Benar nggak Bang? Ya, apa yang dikatakan pengamat memang mantap. Tapi sekarang masih baik-baik saja, Mas Adi. Saya sebenarnya tidak ingin terpaku pada satu teori yang sebenarnya perlu diuji itu. Saya sepertinya ingin menjelaskan bahwa per hari ini Prabowo Subianto itu sangat kelihatan sekali untuk membangun keseimbangan politik. Antara ke Jokowi dengan ketiga mantan presiden di Republik Indonesia. Dulu harus kita akui, sorry to say, publik semua cukup yakin bahwa Pak Prabowo itu dekat dan hangatnya hanya dengan Pak Jokowi. Kemesraannya, persahabatannya hanya ditunjukkan hanya dengan Pak Jokowi. Ketika Mas Didit saat momentum Lebaran, misalnya dia berkunjung ke Solo, kemudian datang ke Bu Mega dan juga mengupload foto bersama dengan Pak SBY, itu secara perlahan sebenarnya bahwa hubungan Pak Prabowo itu secara proporsionalitas ingin dibagi ke mantan-mantan presiden yang lain. Bahwa baik dengan Pak Jokowi ya, tapi tidak menafikan hubungan baiknya dengan Pak SBY dan tidak juga menafikan dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Kenapa menjadi penting menjaga keseimbangan? Karena bagi Pak Prabowo Subianto hari ini adalah Pak Prabowo itu adalah presiden, yang paling penting semua mantan presiden itu baik-baik saja. Apa implikasinya bagi stabilitas politik Indonesia? Sebenarnya kalau mau jujur, Pak Prabowo tidak butuh stabilitas apapun. Tanpa PDIP bertemu dengan Pak Prabowo sekalipun, saya kira stabilitas politiknya per hari ini cukup kondusif dan solid. Publik agak sedikit salah membaca soal bagaimana kerjasama politik antara PDIP, Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Iya, pernyataan Sekjen Gerindra, pernyataan Pak Sufmi Dasko bahwa PDIP bekerja sama tapi di luar kekuasaan. Karena selama ini yang disebut dengan koalisi itu ada kader PDIP ada di dalam, menjadi menteri di dalamnya. Saya selalu mengatakan PDIP sejak awal setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Tapi ada Pak BG. Kenapa? Ada Pak BG. Pak BG kader PDIP apa bukan? Bukan katanya. Tapi kan diasosiasikan perwakilan dari PDIP. Betul, tapi terlepas dari itu banyak orang yang tidak mengkonfirmasi bahwa beliau itu bukan bagian dari misalnya dari PDIP. Yang ingin saya katakan adalah satu hal, sejak awal setelah Prabowo Subianto itu dilantik jadi presiden, PDIP sebenarnya tegak lurus dan 100% memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ketika ada kenaikan pajak PPN 12%, PDIP paling depan kok. Ketika ada program program akan bergizi gratis, begitu banyak resistensi dan protes, PDIP mendukung kok. Yang terbaru revisi Undang-Undang TNI sampai disahkan menjadi undang-undang. Corongnya siapa? Dan ketua panjanya PDIP juga. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa sejak awal PDIP itu sebenarnya sudah mendukung Prabowo Subianto. Jadi tanpa pertemuan kemarin sekalipun, bagi saya yang melihat dari jauh hubungan PDIP, Gerindra, Prabowo Subianto dengan PDIP dengan Megawati sebenarnya sudah. Jadi hari ini negara ini tanpa koalisi. Nah, cuman tanpa oposisi. Problemnya Mbak Anissa di kita itu bahwa pertemuan formal secara simbolik itu penting. Jadi kalau cuman substansi dalamannya sudah ketemu, tapi tanpa ada artifisial di permukaan itu dianggap tidak kerjasama. Nah, kabar buruknya tentu adalah ini akan menjadi kabar buruk bagi oposisi kita di masa-masa yang akan datang. Membayangkan PDIP dan partai-partai yang lain kalah yang sudah bergabung dengan pemerintahan menjadi check and balance, dia akan menjadi partner yang kritis terhadap pemerintahan. Sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Kesimpulannya adalah dalam melihat kerjasama politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati per hari ini, PDIP itu judulnya saja merah banteng, tapi dalamannya kepala Garuda yang menjadi lambang dari Gerindra. Itu jalan ceritanya. Benar gitu Bang Ruhut.
apa yang dikatakan pengamat dijelaskan. ada benarnya, tapi juga walaupun Adi sahabat saya, ada juga enggak Yang benar yang mana Bang Luhut, yang salah yang mana? Ya, kalau kita banteng ketaton dong. Kita banteng ketaton. Tapi memang menyambut sahabat saya dari Gerindra, harus diingat loh. Manakala menjadi presiden, dia menjabat ketua umum partai hanya 2. Megawati Soekarno Putri dan Prabowo. Yang lain belum. Saya dulu di Demokrat, Pak SBY waktu ketua umum sudah tidak presiden lagi. Jadi hanya beliau, itu salah satu tadi aku tambahkan Pak, kedekatannya. Sudah itu, kedekatan lainnya, 2 ini anak daripada satu proklamator, satu bengawan ekonomi. Ya, gimana kita tahu, kebetulan guru besar saya Pak Profesor Sumitro, ekonomi pembangunan. Ya, beliau tuh tokoh sosialis, penuh dengan tadi betul kesederhanaan, kerakyatan. Ya, Bu Mega, putri dari proklamator kita, Bung Karno, yang selalu kita dengar kalau kami PD Perjuangan, kami marhain. Marhain itu ya kerakyatan juga. Jadi memang 2 ini tidak salah kalau bersahabat. Tapi satu burung Garuda dan satu banteng ketaton. Baik. Bang Hendar Sam, tadi Anda mengatakan pertemuan ini terjadi karena adanya kesamaan ideologi. Ya. Nah pertanyaannya kan masyarakat bertanya lagi, masa sih nggak ada kesamaan kepentingan? Ya, ini makanya saya pengen menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno. Kesamaan kepentingan itu adalah kesamaan kepentingan ideologi yang outputnya adalah untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi kenapa saya katakan begitu? Kita breakdown saja, ya kan? Program makan bergizi gratis contohnya. Akan menjadi aneh kalau PDIP nggak setuju, ya kan? Program-program efisiensi yang kemudian dana-dana efisiensi itu diarahkan untuk pembangunan sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah yang sudah rusak dan segala macam. Nggak masuk di akal saya kalau PDI nggak setuju, karena itu adalah ideologi dari PDIP juga tentang masalah itu. Apalagi kalau kita Mas Adi, apalagi itu semua itu. Tapi di satu titik memang ada kesamaan ide, kesamaan gagasan dan kesamaan ideologi. Tapi di titik yang lain tidak juga bisa bersama untuk masalah itu, ya kan? Makanya ini nggak bisa hitam putih. Karena kita dalam ketatanegaraan kita tidak mengenal masalah oposisi. Kalau oposisi itu, ya kan, ya hitam putih. Apa yang dikatakan pemerintah A, oposisi akan katakan B. Nah ini enggak. Kita sangat cair tentang masalah itu. Nah tentang yang ketiga, revisi undang-undang TNI. Kenapa PDIP yang paling depan? Karena PDIP yang paling tahu beliau teman-teman di PDIP itu adalah korban dari Orde Baru. Kita bisa katakan seperti itu. Makanya oleh karena itu PDIP yang paling maju. Hei teman-teman, hei mahasiswa, hei siapa NGO, hei antek-antek asing, seperti itulah kurang lebih. Ini message yang disampaikan. Nggak ada, kami yang korban, kami yang tahu bahwa tidak ada TNI untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah seperti itu, kami yang kawal, karena kami adalah yang korban, kami adalah pelaku sejarah daripada itu. Itu maksudnya. Jadi ini nggak bisa kita melihatnya itu seperti hitam dan putih. Itu yang kita maksudkan. Jadi jangan kaget di satu sisi, di satu fase bahwa PDI akan tidak sepakat dengan pemerintahan. Dan itu hal yang wajar. Jadi tidak benar ketika dibilang bahwa Indonesia hari ini adalah negara tanpa oposisi. Iya, gimana? Hari ini Indonesia negara tanpa oposisi. Oh enggak gitu. Oposisi itu enggak ada di dalam ketatanegaraan kita. Jadi jangan salah. Diksi dan frasa tentang masalah oposisi itu enggak ada. Oposisi itu enggak ada di Indonesia. Ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi. Itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman adanya mitra strategis. Iya. Nah, mitra strategis itu yang mungkin lebih tepat. Karena harus yang kedua, ya kan? Kenapa bersatunya Pak Prabowo dengan Bu Mega? Ya bukan bersatu ya, pertemuannya ini ya mungkin kalau dilakukan di masa-masa yang sebelumnya ya ini mungkin ya biasa-biasa saja. Kenapa dilakukan sekarang? Karena ada tantangan global di sini. Kalau kita mau memanahin sekarang, jadi musuh kita itu bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, oleh karena itu Bu Mega terpanggil. Wo,
Mas Bowo, ketemu kita. Ini udah saatnya. Kita ini gawat nih, Trump ini bahaya nih kalau nggak kita bersatu. Nah, oleh karena itu, ketika ada dua orang bertemu, ya, dua tokoh bangsa ini bertemu solid untuk menggalang kekuatan supaya menghadapi tantangan global ini kita bisa bersatu, ya. Oleh karena ketika ada orang yang ingin menggerus persatuan antara Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY, nah kita bisa katakan itu adalah infiltrasi dari asing. Sebenarnya apa pengaruhnya bahwa keempat presiden-presiden ini menjalin komunikasi, apa pengaruhnya bagi masyarakat, bagi ekonomi Indonesia yang sekarang lagi dihimpit internal dan eksternal? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.